membaca hadis begini ini kalau tidak dijelaskan dengan lebih luas tuh ada yang kecewa. Siapa? Wanita haid tadi itu. Nah, ini gimana ini? Nah, ini wanita haid. Maka wanita haid ini adalah ilmu baru bagi wanita haid itu. Memang Anda libur sholat wajib sholat, Anda libur puasa, tapi bangun malam nggak boleh libur dong. At-targhibu fi ayyanamal insanu tahiran nawiyan lil qiyam. Dianjurkan kita untuk tidur seorang manusia. Ayyanama hendaknya tidur al-insanu seorang manusia tahiran bersuci. Nawiyan lil qiyami dengan niat untuk bisa bangun malam. Ini dari judulnya pun hendaknya kita rasakan bahwa kalau kita hendak tidur, upayakan kita dalam keadaan bersuci. Lalu niat untuk bisa bangun. Bersuci di sini adalah para ulama menjelaskan suci badan dari najis, suci dari hadas. Tentunya ilmu ini harus dijelentrehkan luas, nanti salah kalau enggak. Bagi wanita yang haid enggak perlu lagi, karena dalam masalah berwudu diperselisihkan. Bahkan kebanyakan mengatakan berwudunya seorang wanita haid adalah tidak diperkenankan. Nah, itu. Jadi ini ada penjabarannya. Tapi nanti diganti dengan apa wanita haid agar terjaga dirinya? Ada membaca mu'awwidhataini, qul a'udzu birabbil falaq wa qul a'udzu birabbin nas, dengan ayat kursi diusapkan di wajah dan badannya. Karena membaca ayat Al-Qur'an bagi wanita haid untuk tahassun, untuk menjaga diri boleh. Kita punya wudu, jadi pertama membersihkan jasad kita, bajunya tolong baju yang bersih, jangan baju yang najis. Badan kita kalau bisa punya wudu. Bahkan setelah hubungan suami istri, kan bukan haid. Hubungan suami istri itu jangan tidur, kalau memang ini termasuk ilmu, ada sebagian orang menganggap kalau hubungan suami istri itu harus langsung mandi besar. Hidupnya di puncak, di Tasik sana atau di Palutungan sana. Stres dia, sehingga banyak perempuan ogah-ogahan diajak suaminya, karena apa? Mikir mandinya. Tidak punya pemanas. Makanya ngaji itu benar, perlu biar gak stres. Gara-gara nggak ngaji, akhirnya selalu menolak di saat diajak suaminya. Ini kejadian loh ya, ini bukan. Sehingga istri saya nggak pernah mau kalau diajak hubungan suami istri. Kenapa? Mikir mandinya. Loh, memang harus langsung mandi? Oh enggak. Hubungan habis isya, mandinya bisa menjelang subuh. Nggak harus, tidak wajib mandi besar langsung, kecuali kita memang mau sholat isya, mau melakukan ibadah. Ini tolong ilmu ini dipahami lah supaya tidak. Memang nggak enak ya jadi orang nggak ngerti itu, ya. Seperti itu. Habis berhubungan suami istri sebelum tidur, kalau bisa memang sudah mandi, sunnah mempercepat mandi besar agar kita tidak ada hadas. Tapi kalau mungkin ada dingin dan sebagainya atau tidak mungkin atau yang lainnya, maka paling tidak berwudu saja. Tanpa wudu pun juga nggak dosa kok. Cuman ini kan bicara tentang keutamaannya. Di saat kita hendak tidur, kita punya wudu. Punya wudu. Biarpun belum mandi besar. Berwudu. Baik, itu yang hendaknya kita lakukan. Kalau hendak tidur punya wudu. Kemudian lintaskan di hati niat bangun. Cukup dengan begini kita mendapatkan kebaikan yang banyak sepanjang kita tidur. Sepanjang kita tidur. Hadis kita baca satu demi satu. An bin Umar radhiyallahu taala anhu, dari Sayyidina Abdullah bin Umar, masuk min fuqaha sahabah. Jadi ahli fikih dari para sahabat Nabi adalah Sayyidina Abdullah bin Umar, imam mujtahidnya juga. Qala, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man bata tahiran, barang siapa menginap di malam hari dalam keadaan bersuci,
bata fi syi'arihi, akan menginap dia di malam itu fi syi'arihi. Syiar itu kalau secara bahasa, syiar itu baju yang paling nempel di badan. Jadi kalau kita punya baju rangkap begitu, mungkin karena musim dingin atau apapun, ada baju yang nempel di badan. Maknanya apa? Bersama, ditemani, dekat. Malakun, malaikat. Dibersamai oleh malaikat. Kalau sudah bicara malaikat, harus difahami malaikat adalah bukan dari bangsa manusia. Yang dalam diri malaikat tidak ada syahwat, tidak ada ini. Sebab ada suatu kita ada yang bertanya, waduh, kalau temani malaikat saya malu dong, gimana saya hubungan suami istri? Jadi ada pertanyaan-pertanyaan yang, enggak, malaikat memandang hubungan suami istri bukan dari lihatan syahwat. Yang memandang syahwat kan kita manusia. Tapi dia melihat ini amal soleh. Gitu loh. Bukan, jangan memandang lain. Suami melayani istri, istri melayani suami, dipandang amalnya. Melayani amal soleh, catat kebaikan. Bukan nanti, waduh ini gimana ini. Ada pertanyaan, memang orangnya perempuan sangat punya rasa malu tinggi, menjaga kehormatannya. Kan bayangin ada malaikat tidur sama kita. Ini kan tidak enak. Ini. Malaikat memandang sama orang tua kita yang meninggal dunia. Kan orang meninggal dunia itu alamnya alam mutlak, tidak terikat dengan materi. Jadi melihat gerak-gerik kita, cuman cara pandangnya di alam yang berbeda. Yaitu di alam barzah. Jadi bukan mandang anakku hubungan suami istri dengan suaminya atau istrinya, oh bukan. Akan tetapi itu amal soleh, mengalir kepadanya. Seperti itu. Baik. Maksudnya malaikat menyertainya. Dan itu dikirim oleh Allah malaikat seperti itu. Karena dia telah berwudu tadi. Telah bersuci. Kita tambah dulu sebenarnya judulnya supaya tidak lupa. Nah, berwudu, bersuci tadi ada upayakan. Kalaupun tidak mengambil salah satunya. Berwudu jasadnya dari najis. Najis yang hissi, najis yang terlihat, najis di badan. Kemudian yang kedua dari hadat, berwudu. Atau mandi besar. Yang ketiga ini yang terpenting adalah mensucikan batin daripada dosa-dosa. Sehingga istighfar. Sebelum tidur istighfar. Kalau bisa lakukan tiga-tiganya ini. Kalau tidak, salah satunya ambil. Tapi yang paling penting istighfar ini. Atau mohon ampun kepada Allah. Sehingga wanita haid yang tidak berwudu, dia adalah tidak boleh lepas daripada baju yang bersih. Kemudian, dengan memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di saat dia melakukan seperti itu, dia mensucikan diri, maka akan ditemani malaikat. Falaistagidu, tidak bangun dia illa qalal malaku, kecuali malaikat nanti akan menyambutnya dan berkata, Allahumma fir, ya Allah ampuni li abdik, hambamu fulan ini, ampuni. Jadi malaikat tersebut hanya disiapkan untuk mohonkan ampun kepada Allah untuk kita. Fa innahu bata tahiran, karena dia telah menginap dalam keadaan suci. Rawah Ibnu Hibban, hadis riwayat Ibnu Hibban. Akhrajahu Tabarani fil Awsat. Dari Sayyidina Abdullah bin Hadits Ibnu Abbas. Wa fi awwalihi, di awalnya adalah tahiru hadhil atsad. Bersihkan jasadmu. Taharakumullah, semoga Allah mensucikan kalian. Fa innahu laisa min abdin yabitu tahiran, maka sungguh tidak ada seorang hamba yang menginap dalam keadaan bersuci, lanjutannya, illa bata ma'ahu, kecuali akan menginap bersamanya, bisyiari bersamanya, malakun, malaikat, lanjutan hadis. Ditemani malaikat yang disiapkan untuk memohonkan ampun. Ada penakwilan lain tentang hadis ini, ada satu riwayat, diperdebatkan kesahihannya, bahwasanya roh orang yang beriman itu, di saat lelap dalam tidur, rohnya itu terangkat. Sehingga memasuki alam yang berbeda. Dan disitulah nanti akan bergabung dengan para malaikat untuk beribadah kepada Allah. Ada yang mengatakan sampai arsh. Ini adalah takwil yang tidak bertentangan. Artinya
Di saat kita sucikan diri kita, maka roh kita akan terangkat nanti bersama malaikat. Maka itu adalah syiarnya dekat dengan malaikat. Ini adalah penakwilan hadis. Makna. Itu sah, akan tapi sah-sah saja penakwilan semacam itu berdasarkan satu riwayat. Akan tapi yang kita sebutkan tadi juga tidak susah untuk difahami. Allah menyiapkan malaikat mohonkan ampun. Bukan roh suci melambung beribadah kepada Allah bersama para malaikat, dekat dengan malaikat. Jadi takwil hadis banyak, memaknai hadis-hadis banyak. Akan tapi tidak saling bertentangan semuanya. Isnadu jayyid. Wa an Aisyah, dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam qala, berkata, ma min imri'in, tidak ada satu orang pun yakunu lahu salatun bilailin, tidak ada seseorang yang melakukan salat di malam hari. Kalau sudah punya kebiasaan salat di malam hari, dengar nih kabar gembira. Fayakhlibuhu 'alaiha, kemudian dia tertidur, terlena, terlupa karena tidur, kelewat alaiha sholat tersebut, naumun karena tidurnya menjadikan dia lelap sehingga tidak bisa sholat. Tapi dia punya kebiasaan sholat malam. Illa kataballahu lahu, kecuali Allah akan menulis untuknya, memberi kepadanya ajra sholati, kebiasaan sholatnya, pahala sholatnya tetap mengalir. Tertidur, bukan menidur-nidurkan diri, sudah bangun mau bohongin malaikat. Ya malaikat tahu dia sudah bangun, nggak bangun, dia malas dia. Tertidur bener, kan ada namanya lelap dalam tidur. Tandanya biasanya kalau bangun tuh nyesel, ada tangis, ada waduh ya Allah, udah begitu. Kalau tenang-tenang saja berarti dia pura-pura tidur, malaikat dibohongin. Nah, jadi kalau tertidur betul, tak tahu subuh, Allah, sudah dapat pahala. Wa kana naumuhu alaihi shadaqah. Jadi tidurnya itu sedekah karunia Allah. Jadi kasih nikmat. Sudah tidur lelap, dapat pahala sholat. Siapa yang niat untuk bangun, kemudian dia tertidur, sehingga dia tidak bisa bangun. Kemudian diikutkan dengan ini adalah, membaca hadis begini ini kalau tidak dijelaskan dengan lebih luas tuh ada yang kecewa. Siapa? Wanita haid. Tadi itu. Nah, ini gimana ini? Nah, ini wanita haid. Maka wanita haid ini adalah ilmu baru bagi wanita haid itu. Memang Anda libur sholat, wajib sholat. Anda libur puasa, tapi bangun malam nggak boleh libur dong. Kan yang diseru oleh Allah sepertiga malam akhir itu bukan orang yang sholat saja, bukan orang yang suci. Yang haid pun di tengah malam dikabul doanya. Ini yang dibahas adalah orang yang suci yang bisa sholat lalu tertidur nggak bisa bangun. Tapi yang haid bangun dong. Di saat mau tidur, tidur awal waktu. Setelah itu waktu orang pada tahajud, dia bangun saat itu. Membiasakan. Kebiasaan bangun malamnya jangan diputus dengan haid seminggu, haid 10 hari. Lalu bubar lagi kebiasaan baiknya. Anda bisa tetap bangun, barangkali lebih indah lagi menyiapkan kopi buat suami, anak-anak dan sebagainya. Biar semangat bangun malamnya dan seterusnya. Anda pun bisa memohon kepada Allah, mengadu kepada Allah. Maka di saat seperti itu, sama mendapatkan pahala sholat seperti yang dilakukan selama ini waktu haid, waktu suci. Nah, kalau wanita haid ini ketiduran beneran, ya tetap mendapatkan pahala karena dia punya kebiasaan baik. Sudah dikuncinya. Orang haid jika banyak alasan. Sebab alasan entar sampai bangun malam libur, nyiapin sarapan suaminya libur, siapin bang sudah saya siapin air panas di termos, nanti minyak di sampingnya, suruh buat sendiri. Nah seperti itu, maka biasakanlah dengan kebiasaan baik. Hendaknya kita punya kebiasaan baik. Di saat kebiasaan itu tidak kita lakukan, maka pahala tetap mengalir. Termasuk di saat sakit, yang biasa pergi ke masjid karena sakit tetap mendapatkan pahala. Maka punya keistiqomahan dalam kebaikan itu nikmat. Di saat Allah hentikan, bukan karena kemauan kita, tapi karena Allah menghentikan seperti sakit, lap tidur dan sebagainya, tetap mendapatkan pahala. Utuh. Allah Maha Kasih, tidak kurang sedikit pun.
Jadi ayo, ini mukaddimah untuk merindukan diri kita bangun malam, karena bab-bab selanjutnya adalah bab tentang keutamaan bangun malam, keistimewaan bangun malam dan seterusnya. Jadi inilah, mari kita membiasakan apa? Bersuci. Kalau hendak tidur, pastikan kita mengambil air wudhu, kaki yang suci. Kemudian ada tambahan ilmu sebelumnya, membaca doa-doa. Membaca doa-doa. Ilmu sebelumnya juga membaca penjagaan. Jangan tidur kecuali kita membaca Qul a'udzu birabbil falaq, Qul a'udzu birabbin nas, ayat kursi, kita tiupkan di wajah, di badan, kita usapkan di badan. Dan kita, kalau anak kecil kita bacakan. Wah, indah sekali. Tidurnya ibadah. Ya. Tidurnya akan punya nilai ibadah yang akan dicatat sebagai amal baik untuk kita semuanya. Nah, ini kemudian selanjutnya kita akan masuk bab baru at-tarhib fi qiyamil laili, tentang bangun malam. Begitu pentingnya bangun malam. Jangan sampai ada di antara kita tidak pernah merasakan indahnya bangun malam. Biarpun secara hawa nafsu belum indah, tapi di saat kita merenung akan menjadi indah. Jadi indah itu ada indah yang sifatnya akli. Bisa tersenyum padahal nggak enak. Akal yang bisa mengatakan itu adalah kebaikan. Ya, contohnya sederhana ya, misal, ya Allah, sakit kepala jam 12 malam, ya Allah. Terus apotek tutup semua, alhamdulillah ada apotek 24 jam, alhamdulillah. Lo gak bisa apotek, dapat obat, alhamdulillah. Dapat obat, saya minum obat lo padahal ya. Kenapa kok dia bersyukur secara akal? Sudah dikirim oleh Allah obat. Padahal sakit kepala, ngomong, alhamdulillah, dapat obat. Beli lagi dia, pahit lagi. Alhamdulillah. Ya begitu loh, akalnya bisa paham. Maka nanti ada kenikmatan-kenikmatan ibadah itu adalah akal dulu. Dibarengi dengan kesadaran akal. Aku melakukan ini, aku mendapatkan pahala dari Allah. Sebelum dirasakan oleh hati. Sehingga belajar itu penting untuk mengolah akal kita. Biarpun nanti kenikmatan ibadah itu wahbi, karunia dari Allah. Nggak bisa buat pura-pura. Ya Allah, nikmatnya bangun malam. Padahal dibangunin suaminya marah-marah. Kayaknya Allah nikmat, ya Allah. Nggak usah action. Keindahan dalam beribadah itu adalah karunia dari Allah. Tiba-tiba menikmati gitu saja. Riang, lega begitu. Wahbi. Kita mengusahakannya, memerangi hawa nafsu. Bohong yang mengatakan bangun di dinginnya malam lalu menyentuh air lebih enak daripada selimut yang hangat, bohong. Kan begitu ya? Kecuali ada sesuatu yang lebih kuat di dalam hatinya. Rindu dapat pahala Allah. Malam akan berlalu. Dan saat-saat indah aku mengadu, baru bangun. Itu mana mungkin? Ya ada dong. Urusan hati kan beda. Itu loh, suamimu mau datang minta dijemput jam 3 malam, berangkat. Kangen sama suaminya, tolong dek, kayaknya jadwalnya agak beda ini, bisnya nyampe jam 3 malam, tolong ya dek, berangkat dia. Ayo, senang lagi, berbinar-binar, berbunga-bunga hatinya. Lagi itu sebetulnya ada kesenangan di dalam hati. Baik, nanti insya Allah kita akan membahas tentang bangun malam, agar bisa merasakan indahnya bangun malam. Jangan sampai setelah itu kita kehilangan agungnya bangun malam, keutamaan bangun malam ini. Sahabat Al-Bahjah TV, setelah menyaksikan video ini, jangan lupa bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad. Shollu ala Nabi Muhammad. Allahumma sholli alaihi wa ala alihi wa sahbihi.